Kita di Kitab Tauhid. Ini pertemuan yang ke-7. Kita masuk di bab yang ke-6. Ya. Bab yang ke-6 ini bab berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi bab yang ke-6 ini tentang dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Pada bahasan sebelumnya, di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang bab yang kelima, yaitu al-khawf minasyirk. Takut dari syirik. Ya, syirik itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun bentuknya. Baik dengan malaikat, nabi, rasul, manusia, benda, tempat, ya, dengan apapun. Seseorang meyakini bahwa makhluk-makhluk itu memiliki keistimewaan dan kekhususan yang layaknya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang layaknya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini muncullah yang namanya asyirk. Jadi menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ada yang besar dan syirik ada yang kecil. Yang besar inilah yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka. Yang besar menjadikan amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya ini semuanya menjadi hangus dan gugur. Karena pelakunya bakal kekal di dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Sedangkan syirik kecil, segala perbuatan yang menjadikan pelakunya itu masuk ke dalam syirik besar. Jadi ini gerbang, pintu untuk masuk syirik besar. Ya, seperti riya, sum'ah, lafat-lafat yang sering dipakai di masyarakat. Coba kalau nggak ada Anda. Andai kalau tidak karena Anda, ya, dan yang semisalnya. Sumpah kepada selain Allah. Ini adalah syirik yang kecil. Syirik yang kecil tentu menjadi gerbang masuk ke dalam syirik yang besar. Ini berbahaya. Syirik kecil menjadikan apa yang dia perbuat itu gugur di hadapan Allah, sia-sia saja. Nah, untuk itu tauhid tidak akan sempurna kalau tidak memahami dan menjauhi syirik pada diri kita. Nah, pada bab yang ke-6 ini kita bicara masuk tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Nah, ini bahasan kita di hari ini, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan-bahasannya, sebagaimana biasa kita ingin menyampaikan beberapa pengantar yang berkaitan dengan materi ini. Ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan dakwah? Kok bisa kebalik ini? Ya. Jadi dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pertama, apa yang dimaksud dengan dakwah? Ya, apa yang dimaksud dengan dakwah ini? Dakwah itu ajakan. Maksudnya adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Jadi dakwah ini ajakan, yaitu mengajak orang lain, ya, untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ini dakwah. Termasuk di dalamnya dakwah ini undangan. Ya, mengajak orang untuk datang ke acaranya dia. Ini namanya dakwah. Dakwah perkawinan. Nah, ini dakwah undangan, ngundang orang. Dakwah syukuran umpamanya. Ya, dia syukuran karena suaminya kawin lagi, dia syukuran nih umpamanya, ibu-ibu, contoh.
Contoh aja ya. Ngasih contoh begini ini kan seru kan gitu buat ibu-ibu ya. Jadi dakwah undangan itu bisa. Pokoknya dakwah ini maksudnya adalah ajakan. Jadi mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bisa berarti dakwah itu bisa berupa ucapan. Apa itu? Tutur kata yang indah dan lembut baik kepada individu atau kelompok. Jadi ngajak individu sifatnya, Mas, tolong ke sana, ya, tolong ke sini. Ini kan dakwah, ngajak orang lain. Jangan gitu dong. Nah, jadi mengajak berarti masuk di dalam di sini adalah nasihat. Ya, masuk di dalamnya di sini adalah apa? Nasihat, menasehatin orang, mengingatkan orang lain. Ini termasuk dakwah. Ya, baik secara individu, perorangan, kita nasehatin orang. Ya, ini juga termasuk dakwah. Ya, atau kepada kerumunan orang, kelompok masyarakat, ini juga bagian dari dakwah. Jadi dakwah juga berupa sikap dan perbuatan dengan melakukan sesuatu yang bisa dicontoh atau dijadikan suri tauladan baik bagi yang lainnya. Jadi ini juga dakwah. Jadi semua ini dakwah. Jadi jangan terfikir di benak kita bahwa istilah dakwah itu hanya orang yang berdiri di atas mimbar saja. Ya, berdiri di atas mimbar ceramah istilahnya, mau dakwah nih ceramah. Tidak. Jadi dakwah ini maknanya luas. Yang penting undangan, ajakan seseorang. Ya, baik tulisan ataupun ucapan, ya, ataupun perbuatan. Kalau perbuatan dia berbuat sesuatu yang bisa dicontoh oleh sekitarnya. Orang tua umpama melakukan sesuatu yang positif lalu ditiru oleh anak-anaknya. Kalau orang tua berbuat negatif ditiru, ya berarti sama, itu dakwah juga, dakwah kepada keburukan. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah dakwah secara ringkas, ya, ajakan. Ya, tulisan, kita membuat tulisan di media sosial. Ya, ini juga dakwah karena bisa ingin mempengaruhi pola berpikir seseorang terhadap kasus tertentu atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan positif tertentu atau ajakan kepada orang lain untuk meninggalkan perbuatan tertentu lewat tulisan itu. Jadi ini semua dakwah, baik individual ataupun kelompok, ya. Nah, ini istilah dakwah. Kemudian bahasan di buku ini adalah dakwah kepada kalimat tauhid. Nah, dakwah kepada kalimat tauhid. Sistematika buku ini, lihat apa hubungan atau korelasi bab ini dengan sebelumnya. Itu selalu dibahas oleh para ulama-ulama, yaitu hubungan bab 6 dengan bab 5, dengan bab 4, dengan bab 3, dengan bab 2 dan 1. Apa korelasi dan hubungan keterkaitan semuanya ini? Dan ini juga menjelaskan pentingnya dakwah, kedudukan, ya, dan tahapan yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga susunan dan sistematika yang dibuat oleh penulis ini adalah sebuah sistematika dan susunan yang luar biasa indahnya dan sangat bagus sekali, yang menunjukkan akan dalam dan luasnya ilmu sang penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi dakwah kepada kalimat tauhid yang ada di dalam bab ini disajikan setelah mengenal apa itu tauhid dan keutamaan tauhid. Jadi pada bab pertama apa itu tauhid. Bab yang kedua keutamaan tauhid. Ya. Bab yang ketiga sama, masih keutamaan tauhid. Yaitu apa? Menghapus dosa dan kunci masuk surga. Jadi bab yang kedua keutamaan tauhid yaitu menghapus dosa. Orang yang bertauhid akan menghapus segala dosa dia. Kemudian yang ketiga masih dalam masalah keutamaan tauhid, yaitu orang yang bertauhid masuk surga. Lalu memahami bahaya syirik, ya, bahwa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah.
bahwa syirik menjadikan pelakunya kekal di neraka jahanam. Ya, kekal di neraka jahanam. Nah, untuk itu langsung setelah itu apa? Disusul dengan bahasan tentang kewajiban bagi yang memahaminya untuk mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik Nah, jadi ini keterkaitannya. Ya. Jadi kalau saya tuliskan alurnya, jadi pertama memahami tauhid. Jadi faham tentang tauhid. Terus setelah itu dia faham tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Ya. Kemudian setelah itu tentang bahaya syirik. Ya, bahaya syirik. Nah, ya kan, tentu bahaya syirik dengan macam-macamnya kan. Ada syirik besar, kemudian ada syirik kecil. Nah, setelah ini dia fahami semua, lalu apa? Ini didakwahkan. Barulah di sini ada dakwah. Apa ini dakwah? Dakwah ini kan mengajak, ya, mengajak orang lain untuk apa? Mengajak orang lain untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Nah, jadi inilah pentingnya. Jadi dakwah di sini munculnya kapan? Munculnya setelah paket 1 dia faham tentang tauhid, paket 2 dia memahami tentang keutamaan tauhid, paket yang ketiga dia tahu tentang bahaya syirik. Lalu apa? Langkah yang keempat adalah mengajarkan orang lain, mengajak orang lain. Ngajak orang lain untuk apa? Mengajak orang lain untuk memahami dan ngerti apa itu tauhid. Mengajak orang lain untuk tahu bahwa ini loh keutamaan tauhid. Memperingatkan orang lain, memberikan warning kepada orang lain akan bahaya syirik. Jangan sampai Anda berbuat syirik dengan macam syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Nah, dari sinilah tahap-tahap berikutnya, yaitu apa? Mengajak. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ilmu itu untuk siapa? Ilmu itu untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi ilmu itu untuk diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Tidak boleh ilmu itu hanya dikonsumsi untuk dirinya saja, jamaah. Kita tahu tentang sesuatu, lalu hanya untuk diri kita saja, untuk dikonsumsi diri kita saja. Tidak. Di dalam syariat Islam ini tidak diajarkan hal yang seperti ini. Individualis, egois, masing-masing, nggak usah ikut campur urusan orang, ya. Ini tidak ada di dalam syariat Islam. Ya, yang ada dalam syariat Islam adalah kita tahu ini sebuah kebaikan, kita ajarkan kepada orang lain. Kita tahu ini sebuah keburukan, kita peringatkan orang lain. Agar apa? Agar mereka tak terjebak dalam larangan ini. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mengajarkan kepada kepedulian sosial, menginginkan kebaikan kepada semua orang, agar semua orang meraih yang namanya sebuah kebaikan, agar semua orang mendapatkan sebuah keutamaan besar dari tauhid, yaitu apa? Surga, agar semua mendapatkan rahmat Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah. Ya,
indahnya Islam, ya, berbagi kebaikan, bukan hanya sekedar berbagi harta, tetapi berbagi ilmu agar kebaikan itu, kemuliaan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, inilah tahapan dari sebuah dakwah itu, jamaah. Ya. Nah, inilah kenapa bab ini dimunculkan oleh penulis setelah pemahaman-pemahaman yang di atas tadi. Setelah bab ini akan masuk rincian-rincian dari permasalahan-permasalahan tauhid yang menjadi modal kita untuk kita pribadi bertauhid dan menjauhi syirik, dan modal pribadi kita untuk kita ajarkan kepada masyarakat sekitar kita. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, materi yang berikutnya. Nah, materi yang berikutnya coba kita perhatikan di surat Al-Asr ini. Ya, ini surat Al-Asr yang kita hafal bersama. Ya, kita semua insya Allah menghafalnya. Wal asri, ya, innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lihat ayat ini. Demi masa, demi waktu, demi umur manusia yang telah Allah karuniakan kepada setiap orang yang hidup untuk digunakan apa? Tauhid, untuk digunakan ibadah hanya kepada Allah. Menjauhi segala bentuk syirik. Tapi sayangnya, innal insana lafi khusrin. Sayangnya, manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena umurnya tidak dipakai untuk bertauhid. Justru hidupnya dipakai untuk menduakan Allah. Dunia itu juga bagian dari syirik kalau kita cenderung kepada dunia seutuhnya. Lalu siapa yang sukses dan terlepas dari kerugian? Illalladzina amanu. Pertama, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, saling memberikan nasihat kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang keempat, saling memberikan nasihat kepada kesabaran. Nah, coba perhatikan dalam surat ini. Allah jadikan dakwah itu kapan? Setelah beriman, yaitu bertauhid, dan setelah dia beramal. Nah, lihat. Jadi setelah dia amanu, beriman, yaitu iman adalah bertauhid kepada Allah, wa amilus shalihat, dan dia beribadah, menunjukkan ketauhidan dia dalam bentuk ibadah keseharian. Dia beribadah, diniatkan, ditujukan, diperuntukkan hanya kepada Allah. Berarti dia menjauhkan dari ibadah-ibadah dia itu bentuk-bentuk kemusyrikan. Setelah itu watawasaw bil haqq, dia ajak orang lain, dan semua ini butuh sebuah kesabaran. Ya, inilah mereka, dan Allah jadikan kesuksesan itu dengan memiliki keempat sifat tersebut. Inilah manusia-manusia yang sukses, mulia, dan benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah muncul setelah tauhid, setelah kita beramal, beribadah kepada Allah, menjauhi syirik. Ya. Inilah pentingnya mengajak orang lain untuk mendapatkan kesuksesan dan menebar kebaikan kepada semua orang. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik? Kenapa? Nah, ini penting ini jamaah. Kenapa kita harus mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik? Ada 3 jawaban yang senantiasa disampaikan oleh para ulama dalam banyak kitab mereka. Yang pertama adalah apa itu? Karena semua amalan tidak akan diterima kecuali dengan tauhid.
Tauhid inti dari semua amalan. Yaitu apa? Keikhlasan. Beribadah hanya kepada Allah. Kita ingat kisah 3 orang jamaah. Nah, saya cerita dulu nih. Cerita kisah 2 orang. Ya, 3. Ya, kisah 3 orang deh. Siapa 3 orang ini? Pertama, seseorang yang belajar ilmu syar'i. Ini hadis Abu Hurairah. Ya, di riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, kisah orang yang membaca Al-Quran. Ya, maaf, yang pertama adalah kisah orang yang jihad di jalan Allah, perang. Yang kedua, kisah orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah kisah orang yang bersedekah. Ketika wafat, mereka satu demi satu dipanggil di hadapan Allah. Kenapa kamu berjihad? Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu baca Quran? Kenapa kamu bersedekah? Mereka ngakunya ikhlas. Tentu Allah Maha tahu atas apa yang ada dalam hati seseorang. Ternyata Allah mengatakan tidak, kamu melakukan itu semua bukan karena Allah. Riya, sum'ah, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin mendapatkan duniawi. Rajin sedekah, berbagi sedekah dalam amplop. Kenapa? Karena besok mau pilkada. Rajin sedekah karena memang mau pilkada dia, ya, biar mendapatkan dukungan yang kuat. Nah, itulah yang terjadi. Ya, ingin dipandang oleh masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Lalu Allah mengatakan fa umira bihi fasuhiba ala wajhi finnar. Lalu Allah perintahkan para malaikat untuk melemparkan dia ke dalam neraka, kepalanya duluan. Jadi akhirnya kenapa harus mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik? Karena ini memang syarat diterimanya sebuah amalan. Itu tadi syirik kecil. Bagaimana jika syirik besar? Seseorang yang mempercayai bahwa batu cincin yang dia pakai adalah memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Ya, mampu mencegah dirinya dari keburukan dan mampu memberikan kebaikan buat dia. Dia memiliki jimat yang ada di kantongnya. Dia memiliki sesuatu yang taruh di dalam rumahnya untuk melindungi rumahnya dari kejahatan. Memiliki sesuatu yang ditempel di mobilnya, di kantornya. Memanggil orang yang dia anggap adalah orang pandai dan orang supranatural, yang memiliki indera ke-6 atau ke-10. Terserahlah. Apapun yang akhirnya dia perbuat saat itu, akhirnya Allah tolak semuanya dan jadi hangus sia-sia. Jadi kenapa harus mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik? Karena semua amalan kita tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Tauhid itu inti dari semua amalan. Ya, inti amalan adalah tauhid. Berarti orang yang syirik itu lebih berbahaya daripada orang yang mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan dia sadar bahwa mabuk itu jelek. Mabuk itu nggak baik, tahu. Tapi ketika orang yang sudah terbiasa syirik, dia meyakini syirik ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Dia tak sadar bahwa syirik yang dia lakukan menghanguskan semua kebaikan yang dia lakukan. Sangat berbahaya, terlebih lagi syirik menjadi sebab pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, memahami tauhid adalah kewajiban pertama setiap muslim. Untuk itu, kewajiban pertama kali yang harus diajarkan adalah tauhid. Ini yang pertama kali yang harus kita pelajari, karena ini kewajiban kita yang pertama. Yang ketiga, semua dakwah para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dan menjauhi syirik, dimulai dari Nabi Nuh sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, mulai Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW, mengajak umatnya kepada tauhid. Untuk itu muncullah yang kedua, tauhid menjadi kewajiban utama. Tauhid yang harus pertama kali yang kita pelajari, bukan kursus matematika dan bukan kursus ilmu-ilmu alat yang lain.
yang akhirnya menjadi orang-orang yang menjadi budak dunia. Tapi yang pertama yang harus diajarkan adalah bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenalkan dia kepada Allah, kenalkan prinsip-prinsip dasar tauhid kepada anak-anak agar dia tumbuh menjadi orang yang tangguh dan kuat. Jadi inilah alasan para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa harus mengajak orang lain bertauhid dan meninggalkan syirik? Karena mengandung 3 poin utama ini. Ya. Kemudian berikutnya, ilmu dan dakwah itu jihad akhirnya. Maksudnya apa? Perhatikan deskripsinya di sini. Kondisi masyarakat yang dipenuhi dengan syirik dan kemaksiatan. Nah, sekarang syirik itu menjadi konsumsi masyarakat, sudah. Yang ingin menjadi pejabat, dia akan pergi menemui orang-orang pandai dan pintar. Memberikan kiat jitu agar dia sukses dan menang di pilkada. Pengusaha akhirnya menunjuk seorang penasehat spiritual. Dan tak segan-segan penasehat spiritual itu diberikan saham di perusahaan dia. Untuk apa? Menjaga agar perusahaannya tidak bangkrut dan memberikan ramuan-ramuan jitu, ya, ajian-ajian jitu, penangkal-penangkal kerugian yang jitu, dan bisa memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan. Wal'iyadzubillah. Ya, ini fenomena yang merebak. Pengen kawin, akhirnya datang ke orang pinter juga pakai ini dan pakai itu. Pengen langgeng perkawinannya, pakai susuk yang ditempel di mana-mana dalam tubuhnya. Atau ditaruh ini atau ditaruh macam-macam. Usahanya, rumahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Apalagi kemaksiatan sudah merebak di mana-mana di tengah masyarakat yang menjadi konsumsi ibarat air putih yang diminum. Tentu mencari ilmu syar'i, belajar tauhid dan belajar syirik dengan berbagai macamnya, lalu mengajarkannya, tidak diragukan lagi ini adalah jihad di jalan Allah di fenomena masyarakat yang seperti ini, jamaah. Jika tidak, akan semakin menyebar kesyirikan dan kemaksiatan. Dan muncul orang-orang jahil yang dianggap sebagai ulama dan ustadz. Bahkan mereka tak segan duduk di lembaga-lembaga fatwa. Padahal dia tak faham dalil dan tak faham hukum sama sekali. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, jamaah. Ya, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Makanya belajar tauhid, belajar syirik, lalu mengajarkan orang lain apa itu tauhid, mengajarkan kepada masyarakat apa itu syirik dengan rincian-rinciannya. Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, tidak ada peperangan, tidak ada orang kafir yang menyerang negerinya, maka ini adalah amalan jihad. Ini adalah jihad yang sangat mulia sekali. Ya, subhanallah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau berjihad, saya mau berjuang di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Atau salah satunya? Si penanya mengatakan, iya ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW, kalau gitu pulanglah dan berjihadlah kamu bersama dengan orang tuamu. Subhanallah. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, orang yang berjalan mencari ilmu, orang yang lagi mencari ilmu, maka dia adalah orang yang jihad sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Subhanallah. Kita duduk belajar tauhid untuk mengajarkan kepada keluarga dan masyarakat teman-teman kita. Ini adalah sebuah jihad. Oleh karena itu, para ulama membolehkan zakat itu disalurkan kepada mereka. Nah, jadi kan ada di antara asnaf, zakat itu kan ada asnaf. Para penerimanya yaitu 8 orang. Ya. Di antaranya siapa? Fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Memang yang berada di jalan Allah peringkat pertama adalah orang mujahid yang jihad di jalan Allah. Tapi termasuk yang jihad di sini adalah
orang-orang yang belajar, anak-anak yang belajar syar'i, belajar tauhid, belajar Quran, belajar hadis di pesantren-pesantren, dan dia berasal dari keluarga tak mampu. Berasal dari keluarga tak mampu, maka boleh zakatnya disalurkan untuk menutupi SPP mereka. Nah, untuk menutupi SPP mereka. Kemudian ustadz-ustadz, dai-dai yang mengajarkan umat kepada tauhid dan menjauhi syirik, dan mereka termasuk ustadz dan dai yang tak mampu, maka silahkan zakat Anda disalurkan ke sini. Nah, inilah kesempatan ibu, jamaah, bapak, dan para jamaah sekalian. Kita bantu mereka, kita mendapatkan pahala jihad double-double. Kita belajar, dapat pahala jihad, kita mengingatkan orang akan tauhid dan mencegah syirik, jihad, membiayai orang yang belajar, membiayai para ustadz-ustadz yang berjuang ini. Ini semua adalah rentetan sebuah jihad di jalan Allah. Subhanallah, sebuah kemuliaan yang sangat besar sekali. Kemudian yang berikutnya, nah baru kita masuk pada bahasan yang ada di kitab tauhid ini. Ya, jadi itulah gambarannya pentingnya kita para jamaah sekalian dakwah kepada kalimat syahadat. Ya, kenapa harus berdakwah? Ya karena memang karena 3 sebab tadi. Ya karena 3 sebab tadi. Apa kemuliaan orang yang belajar tauhid dan mengajarkannya? Ini jihad fisabilillah. Ini adalah jihad yang tanpa perang. Ya, ini adalah perjuangan. Kalau enggak, itulah yang terjadi di masyarakat kita. Syirik membabi buta, syirik jadi jamur di musim hujan, ibarat jamur di musim hujan. Muncul orang-orang yang mengaku dirinya ustadz dan ulama, dan di-endorse, langsung aja dinaikkan oleh media, agar mereka menjadi tokoh ustadz nasional, ustadz di tengah masyarakat, padahal dia tak faham dalil dan tak faham hukum, hanya kepandaian dan retorika dia dalam berbicara. Padahal dia tak mengerti hukum. Ya, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu wa innama yakbidul ilma bimautil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja jamaah, tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa alim, ya, sehingga kalau tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh masyarakat yang diulamakan. Lalu mereka ditanya dan mereka menyesatkan dan menyesatkan. Saya masih ingat sangat miris sekali kalau itu muncul dari seorang tokoh yang aktif lagi di sebuah lembaga fatwa nasional, mengatakan bahwa memberikan sesaji di laut itu, sedekah laut itu boleh-boleh saja. Na'udzubillah, ini adalah amalan syirik. Dan munculnya banyak-banyak orang yang menamakan diri ustadz dan ulama justru mengajak orang untuk berbuat syirik, rame-rame pergi ke kuburan untuk mencari berkah di kuburan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Jadi inilah pentingnya generasi-generasi yang faham tauhid dan mengajak masyarakat untuk bertauhid. Oke, kita masuk bahasan di kitab ya. Ya, ditampilin dulu kitabnya. Nah, tampilin dulu PDF-nya biar kita tahu. Nah, ini PDF-nya. Bab yang ke-6. Nah, apa itu? Bab yang ke-6. Bukan yang ini, bukan tafsir berarti di atasnya. Nah, salah ini, atasnya. Bab ke-5 berarti ini. Ini kita pertemuan yang ke-6 berarti ya. Nah, ini dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab ke-5 ini, mohon maaf ya. Ini tadi nulisnya 6, saya kira 6, nggak ngelihat bawahnya lagi. Oke, bab yang ke-5, dakwah kepada syahadat. Dalil pertama yang disampaikan oleh penulis adalah surat Yusuf ayat 105. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah. Ya, wa ma ana minal musyrikin. Lalu apa artinya?
Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak orang lain kepada Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Wa subhanallah, maha suci Allah dari orang-orang yang mensifatinya dengan sifat-sifat yang buruk. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini ayat yang pertama. Dalil yang pertama. Kita lihat penjelasan dari dalil ini. Ya, coba ditampilkan slide-nya. Nanti saya urai maknanya kata demi kata ya. Bukan yang ini atasnya. Ya, bukan atasnya. Ya, ini dulu. Oke, yang ini dulu. Apa bentuk pendalilan dari surat Yusuf ayat 108 ini? Bentuk pendalilan dari ayat ini yang berkaitan dengan dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada Allah, mengajak kepada tauhid adalah jalan para nabi dan rasul dan juga para pengikutnya. Nah, ini bentuk pendalilannya. Jadi dakwah kepada Allah, mengajak kepada tauhid adalah jalan para nabi dan rasul dan juga para pengikutnya. Untuk itu, jadikan kita bagian dari pengikut Rasulullah SAW yang berjalan di atas petunjuknya. Jadi, jadikan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW berjalan di atas petunjuknya bersama para sahabat, yaitu apa? Mengajak masyarakat untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Kita ingin menjadi bagian dari itu. Kita ingin menjadi bagian dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari para ulama salafus saleh yang mengajak umat kepada ketauhidan. Oke, saya akan urai ayat ini satu demi satu sebelum memaknai secara umum ya. Surat Yusuf ayat 108. Surat ini bicara cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, cerita tentang Nabi Yusuf ini. Oke, kita lihat ayat ini jamaah. Qul hadhihi sabili. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah, sengaja saya tulis besar ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Oke. Qul, katakan. Ini artinya katakan. Maksudnya katakan ini perintah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Hadhihi sabili. Lihat. Ada kata-kata hadhihi sabili. Ini kalau diterjemahkan, ini jalanku. Ini jalanku. Yang dimaksud ini jalanku ini apa? Apa? Islam. Ya kan? Syariat. Tauhid. Ya kan? Syariat itu kan ketaatan, kepatuhan, hukum ya. Tauhid. Ya. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah.
Artinya apa? Artinya apa? Nah, berarti apa? Kontennya apa? Jadi inilah dakwah. Maksudnya saya mengajak orang lain untuk apa? Untuk satu. Berarti untuk apa? Masuk Islam kalau orang dari kafir. Yang kedua, untuk apa? Bertauhid. Ini ya, bertauhid. Apa? Yang ketiga, mengamalkan syariah. Nah, ya. Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Nah, ya, berdasarkan ilmu. Jadi ada syariatnya. Nah, ini syariatnya. Oke. Lalu syariat ini apa? Diseru. Nah, inilah dakwahnya. Oke. Inilah dakwahnya. Nah, berarti kemudian ada ilmu. Berarti dakwah ini berpijak pada ilmu. Paham jemaah? Berdakwah kepada Allah. Saya mengajak orang lain untuk ini. Kemudian di sini ada kata-kata ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah. Berarti di sini mengandung unsur apa? Ikhlas. Berarti orang yang mengajak orang lain itu dia penuh dengan keikhlasan. Ya, nggak nyampe ya? Oh nyampe, naikin dikit. Naam, oke. Ya. Hadihi sabili, ini jalanku. Perhatikan ini. Ini jalanku. Berarti apa? Islam, syariat, tauhid. Lalu Islam dan tauhid ini apa? Didakwahkan. Saya mengajak orang lain untuk apa? Masuk Islam, untuk bertauhid, mengamalkan syariat. Dengan apa? Dengan penuh keikhlasan. Ya. Ikhlas ini apa? Saya tulis di bawah. Hanya mengharap dan mengajak kepada Allah semata. Ya, kepada Allah semata. Bukan kelompok, bukan masyarakat, tidak, hanya ngajak kepada Allah semata. Gini keikhlasan. Karena ada kata-kata ad'u ilallah. Ya, kepada Allah. Keikhlasan. Nah, semua ini berpijak dengan apa? Ilmu. Berarti nggak sembarangan ini. Ada keikhlasan, pijakannya, ya. Kemudian sumbernya ilmu, materinya adalah apa? Islam, syariat, tauhid. Indah sekali. Siapa yang melakukan? Nah, di sini. Anak. Siapa pelakunya? Anak Rasulullah. Wa manittaba'ani, dan siapa? Dan orang yang mengikutiku. Ini pelakunya. Hah? Paham jemaah ya? Siapa yang melakukan dakwah ini semua? Rasulullah. Orang yang mengikutiku. Cakep kan? Kita buat sebuah sistematika. Menarik. Maaf saya pakai pulpen merah untuk menentukan aja. Berarti dakwah itu apa? Pertama, dakwah itu pijakannya adalah apa? Ini pijakannya. Ini pijakannya. Pijakannya adalah apa? Dasarnya keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, ini adalah sumbernya. Sumbernya. Sumbernya berarti apa? Ilmu yang
jelas. Ya. Yang ketiga berarti apa? Kontennya. Kontennya ini isinya. Ya, kontennya. Oke. Lalu siapa yang melakukan di sini? Nah, di sini 4 ini pelakunya. Pelakunya. Oke. Pelakunya siapa? Rasulullah dan orang yang mengikutinya. Artinya jamaah, siapapun yang melakukan ini, akhirnya ini. Akhirnya jadi apa? Siapapun yang melakukan ini, dia pengikut siapa? Pengikut Rasulullah. Nah, inilah jemaah. Ya. Cukup jelas, ya. Siapapun yang melakukan ini, dialah pengikut Rasulullah SAW. Mau kita luar biasa ini. Sabili, jalanku. Ini jalannya Nabi ini. Ini jalanku. Islam ini apa? Berarti apa? Jalan hidup saya. Tauhid ini jalan hidup saya. Ketaatan kepada Rasulullah SAW ini jalan hidup saya. Ini jalan hidup saya. Saya bertauhid, meninggalkan syirik, taat kepada Rasulullah SAW, ini jalan hidup saya. Terus apa? Saya ajak orang lain dakwah. Saya ajak orang lain dakwah. Berarti dakwah ini apa pijakannya? Ikhlas, hanya mengharap Allah. Ini pijakan saya. Hanya cari ridho Allah, keikhlasan. Ya. Lalu sumbernya apa? Melakukan dakwah. Sumbernya adalah ilmu. Berarti orang berdakwah itu hanya cari ridho Allah. Dia mengajak kepada Allah. Dia tidak mengajak kepada dirinya. Tidak mengajak kepada kelompok. Nggak ngajak orang untuk gabung di ormasnya. Kalau ada orang bikin ormas lain dia marah. Kalau ada orang lain mengkritisi ormasnya ngamuk. Kalau ada orang mengkritisi dirinya marah besar. Kalau ormasnya merasa dirugikan marah-marah. Berarti dia bukan berdakwah kepada Allah. Berarti dia mengajak kepada siapa? Kepada ormasnya dan kelompoknya. Jadi ini dakwah kepada Allah. Dikritik, alhamdulillah ada orang memberikan masukan kepada saya. Nggak ada yang mau ikut, nggak apa-apa, saya nggak kecil hati. Karena saya bukan berdakwah kepada orang untuk orang, saya berdakwah kepada Allah. Pengikutnya sedikit, alhamdulillah. Pengikutnya banyak, alhamdulillah. Nggak ada yang ikut, nggak apa-apa. Nanti ada insya Allah di kemudian hari. Karena dakwah dia hanya kepada Allah. Ilmu, ya bisa dipertanggungjawabkan dakwanya, sumbernya ilmu. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Bukan asal bunyi, bukan pandai pinter-pinteran retorika. Tidak. Ini adalah ilmu dan tanggung jawab. Inilah jalan hidupnya Rasulullah. Dan siapa yang melakukan dakwah tauhid ini, dia akan menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Inilah pentingnya kita berdakwah dan mengajak orang lain. Oke, kita lihat komentar para ulama dalam hal ini ya. Nah, baru kita sebut komentar para ulama di sini. Ya. Oke, lihat ini penjelasan para ulama. Ini saya nukil satu aja jamaah. Apa itu? Rujukan utama dalam tafsir Al-Quran. Ini adalah tafsir Quran yang pertama kali dibukukan dalam sejarah Islam. Artinya tafsir Quran yang tertua dalam sejarah. Yang dibukukan yang sampai ke kita sampai saat ini. Apa itu? Tafsir Quran yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang terkenal dengan panggilan tafsir Tabari. Nama asli tafsirnya itu yang di bawah, bisa Anda baca sendiri. Beliau wafat tahun 310, berarti nggak jauh ya generasinya kan.
gak jauh dari tabi'in ya. Dekat ini masanya beliau, berarti hidupnya di bawah tahun 300 ya. Wafatnya aja segitu ya. Menjelaskan ayat di atas. Lihat penjelasan Imam Ibnu Jarir ini terhadap ayat ini. Ya, digedein dikit dong biar anak kelihatan. Nah, jazakallah khair. Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad. Apa itu? Nih, inilah dakwah yang aku seru kepadanya. Jalan yang aku tempuh di atasnya, yaitu berdakwah kepada tauhid dan ikhlas beribadah kepada Allah. Bukan kepada berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan. Melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Inilah jalanku dan inilah dakwahku. Mengajak kepada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dakwah ini berpijak di atas ilmu. Begitu juga orang-orang yang beriman kepadaku dan mengikutiku, mereka berdakwah di atas ilmu. Ini terjemahan langsung secara harfiah dari ucapan Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 dari kitab beliau Jami' Al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya, di ayat surat ini Yusuf 108. Oke. Kemudian yang berikutnya. Ya, ini untuk penguat ya dari apa yang kita jelaskan tadi. Inilah dakwah salaf berarti jamaah. Ya, inilah dakwah salaf. Apa itu? Dakwah salaf berarti dakwah yang berpijak pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat dan ulama setelahnya. Ini yang disebut dengan istilah salaf. Sumber dan rujukannya sangat akurat sekali. Mengajak orang dengan pijakan dari Al-Quran. Sunnah sumbernya adalah Quran, Sunnah seperti para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Para ini yang disebut dengan salaf. Jadi ilmu, ini yang disebut di ayat tadi ala basirah, di atas ilmu. Ini sumbernya. Ya, ini basirah ilmu. Kemudian dakwah salaf mengajak umat Islam untuk kembali kepada tauhid. Menjelaskan bagaimana bertauhid kepada Allah. Dan juga menjelaskan lawannya yaitu syirik. Macam-macam syirik. Dan berbagai macam bentuk dan fenomena syirik di masyarakat secara terinci. Tuh, secara terinci dijelaskan begitu detailnya di dalam dakwah salaf ini. Inilah yang membedakan dakwah salaf dengan lainnya. Hanya menjelaskan tauhid secara global. Dan juga mengajak orang lain untuk loyal dengan individu, kelompok, dan ormas tertentu. Nah, ngajak kepada individu dia, nah, kalau dikritik atau berbelok ke orang lain, marah dia. Ngajak ke kelompoknya untuk aktif, untuk berwala wal bara, untuk loyal dengan kelompoknya. Ya, bikin keanggotaan yang luar biasa sehingga loyalitas dia full pada kelompoknya dan ormasnya. Dia ajak orang untuk bergabung di sana. Jadi kalau ormasnya dikritik atau ditinggal orang, marah-marah dia. Dituduhlah ini, dituduh ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal ini kan semua hanya sekedar wadah saja, payung saja, sarana kita untuk berdakwah. Ya, jadi inilah dakwah salaf. Dakwah yang merujuk kepada Al-Quran, Sunnah seperti sahabat. Dakwah yang mengajak kepada tauhid dan mencegah syirik dengan sangat-sangat terinci. Ya, dan semua didasarkan atas prinsip ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak individu tapi mengajak kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kemudian berikutnya
Ini penguat jemaah ya. Abdullah bin Abbas mengomentari ayat di atas dengan mengatakan, ya, mereka yang berdakwah kepada tauhid dengan ilmu adalah para sahabat Rasulullah. Mereka berada di atas jalan terbaik dan berada di atas petunjuk yang paling tepat. Mereka sumber ilmu, harta iman yang sangat berharga. Dan mereka itu para tentara Allah. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimu At-Tanzil. Jadi inilah dakwah para sahabat, tentara-tentara Allah. Ya, kita ingin bergabung ya. Kemudian yang terakhir, ya, ucapan Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga mengomentari berkaitan dengan masalah ini. Sama dikutip oleh Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, ini mazhabnya Syafi'i jamaah, ya, di kitabnya yaitu Ma'alimut Tanzil. Siapa yang ingin mengambil petunjuk, hendaknya mengambil petunjuk dari mereka yang wafat, karena fitnah tak bisa aman dari orang yang hidup. Jadi orang hidup akan rentang dengan fitnah. Kalau ingin mengambil petunjuk, ambillah petunjuk dari orang yang wafat. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat, umat terbaik, hati-hati mereka yang terbaik, ilmu mereka yang paling dalam, sangat sedikit memaksakan diri. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka untuk kalian sendiri manfaatnya. Nah, ini intinya, lihat nih. Ikutilah mereka atas petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan kalian pada akhlak-akhlak mereka dan perjalanan hidup mereka. Karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus berdakwah kepada tauhid. Oke, Masya Allah, agak panjang ini ya. Makanya penulis kembali ke kitab tauhid lagi. Udah selesai ini slide-nya. Nanti dibagi ya teman-teman semuanya. Baik di kajian Saung Ukhuwah maupun teman-teman yang nonton di mana? Di channel-channel, di acara di radio maupun di televisi ya. Semoga nanti slide-nya bisa dibagi kepada semuanya. Kemudian yang berikutnya di kitab tauhid kelanjutannya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baca saja ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad ibnu Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Langsung aja terjemahnya. Wahai, sana nggak kelihatan itu bukunya kecil banget itu, gedein dong. Nah, lagi gedein. Maklum kacamata udah gede. Mata ini gede nih kacamatanya nih. Ya sebentar jamaah. Biar yang ana baca sama dengan yang di layar. Nah, oke. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kamu, wahai Mu'ad, akan mendatangi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya pertama kali dakwah. Tuh, lihat nih jamaah ya. Pertama kali dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka adalah apa? La ilaha illallah. Tuh, briefingnya Rasulullah itu begitu. Ini contoh aplikasi dari konsep yang di atas. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Di riwayat yang lain. Tuh, ini dakwah ini. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwakan, perhatikan ini tahap keduanya. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Tuh kan jawaban kita di slide yang lalu. Kenapa harus berdakwah kepada tauhid? Karena sholatnya dia akan beres. Zakatnya, semua amal ibadah dia akan beres kalau tauhidnya beres.
Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Tuh jamaah. Ya. Kemudian, dan jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta mereka. Jangan ditilep, jangan dikorupsi. Dan jagalah dirimu dari doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doa mereka yang teraniaya itu tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah. Jadi ini contoh bahwa Rasulullah SAW ngasih briefing para sahabatnya untuk apa? Briefing untuk berdoa, berdakwah, pertama kali mengajak umat kepada tauhid. Ya. Oke, berikutnya gedein juga biar mereka bisa baca nih jamaah. Yang matanya normal ya enak. Ini kalau kacamatanya udah 5 kayak kita sih susah ini jamaah kecil-kecil gini. Oke. Sip. Ya, oke. Kita lihat hadis yang berikutnya. Ya, hadis yang di bawahnya ya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaybar bersabda, ini tahun ke-7 perang Khaybar. Langsung aja terjemahnya, ini sudah lewat 1 jam ya. Demi Allah, niscaya akan kuserahkan bendera komando perang ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Dan dia dicintai Allah serta Rasulnya. Sudah surga jamaah. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Abu menang ini. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diserai bendera itu. Oh iyalah pasti. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW, penasaran nih. Masing-masing berharap untuk diserahi bendera itu. Pengenlah dicintai Allah jemaah. Lalu beliau bersabda, di mana Ali bin Abi Thalib? Yang dikasih Ali ini jemaah radhiyallahu anhu. Dijawab, dia sakit kedua belah matanya Rasulullah SAW, istirahat. Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia, dipanggil Ali bin Abi Thalib, dijemput. Lalu Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tak pernah kena penyakit. Ingat, ini mukjizat loh jamaah. Terus jangan ada muncul satu orang menganggap dia mampu terus meludah di mata kita. La haula wala quwata illa billah. Jorok dong. Nggak ada, ini cuman mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini hanya pada Rasulullah. Kalau ada orang lain yang mengaku ini, ya telepon berapa itu? Nomor ambulan itu 911. Berapa? 118 ya. 118, apa kurang waras, 9 bulan jemaah. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepadanya bendera komando itu sambil mengatakan, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, yaitu Yahudi. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Tuh kan, masuk Islam, ngajak masuk Islam, jemaah tadi ya. Dan sampaikan kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Tuh kan, poin yang tadi yang papan, saya mengajak orang lain untuk apa? Masuk Islam. Yang kedua bertauhid. Demi Allah, bahwa Allah memberi petunjuk satu orang saja lewatmu, benar-benar lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Duh, ikhlas. Jadi satu orang saja udah cukup. Tuh satu orang udah lebih bagus, nggak perlu banyak-banyakan follower tapi nggak ada yang aktif, buat apa? Ya dikit tapi bermanfaat, bisa memberikan manfaat orang walaupun satu. Inilah bentuk keikhlasan, bukan cari banyak-banyakan. Tapi kalau banyak bisa manfaat banyak ya tentu lebih afdal. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa keikhlasan ya.
Kemudian ada poin di sini yang sangat berharga yang ditulis oleh penulis. Ya, yang pertama, lihat di situ poin penting kandungan di bab ini, dakwah, ya, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Tuh, prinsip hidup bagi mereka yang ingin mengikuti Rasulullah SAW adalah kita ajak orang lain untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Yang kedua ini penting ini. Apa itu? Diingatkan dalam hal ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah, bukan ngajak kepada dirinya, kelompoknya, ya, ormasnya, enggak, kita mengajak kepada Allah. Adapun kelompok, yayasan, ormas ini hanya wadah saja, ya. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri, tuh jamaah. Ya, jadi banyak orang yang berdakwah itu ngajak kepada kepentingan kelompoknya saja, individunya saja, bukan ngajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pentingnya kita berdakwah, mengajak masyarakat kepada tauhid, ya, bahwa dakwah ini adalah dakwah yang mulia, dakwah para nabi dan rasul. Berarti siapapun yang melakukan ini, dia akan termasuk pada kelompoknya dan menjadi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dakwah apa? Dakwah kepada tauhid. Kita ajak mereka tauhid, bertauhid kepada Allah. Kita cegah mereka berbuat syirik dengan berbagai macam bentuk fenomena-fenomena syirik secara terinci kita jelaskan agar mereka menghindarinya, dan kita jelaskan secara terinci bagaimana caranya mereka bertauhid kepada Allah. Semua ini dilakukan dengan apa? Dengan dasar pijakan ilmu. Ya, adalah dengan apa? Ilmu kepada Allah, dengan ilmu yaitu Quran, hadis, dengan petunjuk dari para sahabat itu tadi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Adapun yang lain kandungannya bisa dibaca. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Nanti kita lanjutkan di bab ke-7 berarti ya, bukan bab ke-7 hari ini. Bab ke-6 ya. Hari ini bab ke-5 nih berarti. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 babnya 5. Berarti berikutnya pertemuan ke-7 babnya bab 6. Apa itu? Penjelasan makna dari la ilaha illallah. Lebih lagi ini jemaah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini aja apa yang kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Ya, udah mulai bertanya langsung dulu. Kenapa? Biar saya rileks berapa menit dengerin yang nanya. Ya. Ya, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Nah, inilah pentingnya kita mengajak orang lain. Ya, ada orang nggak sholat, kita ingatkan dia. Yang penting prinsip umumnya adalah apa? Sampaikan kepada mereka yang bersangkutan hukum Allah berkaitan dengan masalah ini. Hukum sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat itu seperti apa. Yang kedua, sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan tutur yang kata yang baik.
ya. Hanya mengharap pahala dari Allah, nggak mengharapkan apa-apa. Ya. Ini prinsip. Bagaimana memulainya? Nah, itu sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat masing-masing. Ya. Mungkin ketika kondisi santai, rileks gitu ya, sambil minum kopi, umpama sambil minum teh, ngobrol. Masuknya dari mana? Ya biar nggak tersinggung, umpama aja ngobrol. Tahu nggak? Ya bro, kalau bahasa anak gaul gitu ya. Tahu nggak bro? Apa? Kalau ada orang kagak mandi bro, kira-kira kayak apa tuh? Ngaco lo ya bau lah. Nah gitulah kata Rasulullah SAW bro. Nah, bahasa kan bahasa gaul nih anak-anak ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang sholat itu seperti orang yang mandi 5 kali. Jadi orang sholat itu seperti orang yang mandi 5 kali. Apakah dalam tubuhnya tersisa kotoran? Tentu tidak. Dia akan bersih sebersih-bersihnya tubuh. Begitulah perumpamaan orang yang sholat. Hatinya bersih, pikirannya bersih, semuanya jernih. Berarti apa? Kebahagiaan. Luar biasa. Nah, lawannya, orang yang nggak sholat, berarti jiwanya kotor, pikirannya kotor. Walaupun fisiknya dia mandi, tapi jiwanya kotor, pikiran kotor. Apa yang terjadi? Stres, Bu. Sampaikan itu. Ini kewajiban kita loh. Ini tiang agama, bro. Jangan ditinggalkan. Sampaikan dengan bahasa yang baik, dengan kondisi waktu yang enak, momen yang pas. Ya, wallahu a'lam. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah terpilih? Ya, kalau belum ada, Ustaz, ini pertanyaan yang sudah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetapi sudah cukup dalam. Bahkan penjelasannya ada di atas. Apakah kalau kita belajar terus, Ustaz, bagaimana biar mudah belajar seterusnya? Karena saya banyak sekali tidak tahu tentang apa itu la ilaha illallah. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah boleh saya baca tafsir Quraisy? Apakah boleh dipakai sebagai sunnah? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, jika ada kebenaran yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah firmankan, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Ya, saya dan para jamaah, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, teman-teman semua, saya dengan Anda sama saja. Ya, saya dengan Anda sama-sama belajar. Ya, saya belajar juga. Saya untuk menyampaikan hari ini juga saya harus menyiapkan 2 hari, 3 hari ini untuk menyiapkan ini, baca sana, baca sini. Ya, saya belajar. Kita semua teman-teman juga belajar. Ya, sama-sama belajar. Inilah kita sesama Muslim. Apa itu? Saling sharing, saling menutupi kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Ya. Tentu kita terus berdoa kepada Allah agar Allah teguhkan iman kita, hati kita untuk senantiasa belajar tauhid, belajar Quran, belajar hadits, diteguhkan hati kita untuk senantiasa berada di atas kebenaran dan dijauhkan dari segala bentuk kesesatan, penyelewengan, kemaksiatan, syirik dalam kehidupan kita. Ya. Ini komentar saya dari yang pertama. Ya. Semoga kita terus belajar, ibu kita juga sama-sama belajar, ibu belajar, bapak belajar, saya juga belajar. Ya, semoga kita bisa konsisten dan istiqomah di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa tadi? Oh,
kita belajar tafsir itu dari mana? Ya, tafsir Al-Misbah itu mohon maaf penulisnya masih ada. Ya. Mana yang lebih baik untuk kita ambil? Tentu kita mengambil tafsir para ulama dahulu. Ya jauhlah. Baina sama wa sumur. Antara langit dan sumur. Sumurnya juga sumur udang. Jadi tambah jauh, tambah dalam lagi. Sumur bor. Sumur apa? Sumur minyak. Ya, perbedaannya. Cukup saya menyampaikan ini saja. Ya. Bedanya antara langit dengan sumur bor minyak. Ya. Jadi mana yang perlu kita ambil bukunya? Ya kita ambil belajar dari kitab-kitab tafsir para ulama dahulu. Kalau ngambil dari kitab tafsir At-Tabari tadi mungkin berat bagi masyarakat awam. Ya, berat mungkin itu buat konsumsi masyarakat awam. Tapi setelah Imam At-Tabari, banyak para ulama-ulama yang menyusun tafsir-tafsirnya di mana mereka tidak bisa terlepas dari yang namanya tafsir At-Tabari. Ya, mereka semua rami-rami merujuk kepada tafsir At-Tabari dengan metodologi yang berbeda-beda. Tafsir yang populer di tengah masyarakat adalah tafsir Al-Imam Abul Fada, Al-Imam Ibnu Katsir. Ini yang populer. Ini hitungannya kalau buat masyarakat awam udah berat ya, atau sedang lah. Ini sebetulnya tafsir sedang, ini bukan berat lah. Terkategori tafsir sedang. Jadi beli saja tafsir Ibnu Katsir. Kemudian bisa beli lagi tafsir Imam Al-Baghawi yang saya sebutkan tadi itu. Ma'alimut Tanzil. Ini tafsir yang gampang-gampang Ibu. Jamaah ya Bapak Ibu semua. Ma'alimut Tanzil. Ini tafsir yang gampang. Yang tulis oleh Imam Al-Baghawi dan beliau bermadhab Syafi'i. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga bermadhab Syafi'i. Ya. Kemudian ini tafsir zaman dulu ya. Kalau tafsir yang ulama-ulama kontemporer yang sudah wafat tapi mereka dan yang sudah dikenal metodologinya dan keteguhan mereka dan konsistensi mereka dalam berbijak pada Quran dan hadis. Seperti tafsir kontemporer yang sudah diterjemahkan ya. Saya nggak bicara yang belum diterjemahkan. Yang sudah diterjemahkan umpama tafsir yang dikenal dengan nama tafsir As-Sa'di. Kenalnya tafsir As-Sa'di itu di buku-buku terjemah banyak. Ya, ditulis oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian tafsir Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau juga sudah wafat, pengajar tafsir di Masjid Nabawi. Sudah wafat beliau rahimahullahu taala. Ya. Ada juga tafsir Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tapi nggak lengkap beliau. Tapi kalau tafsir Juz Amma punya. Tafsir Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, An-Nisa ada, dan beberapa surat. Ya, ini beberapa tafsir. Tapi kalau tafsir Al-Misbah, jujur banyak terdapat penyelewengan-penyelewengan dalam menafsirkan Al-Quran. Karena yang bersangkutan banyak menggunakan argumen pribadi yang cenderung kepada pemikiran liberalis. Waliyadzubillah. Pemikiran liberalis, pemikiran Syiah, aduk-aduk jadilah tempe campur pari. Ya. Jadi penolakan jilbab, penolakan hukum-hukum ini murni dia berpijak pada logika dan akal pribadi yang bersangkutan. Ya, tidak menggunakan penafsiran-penafsiran yang dipakai oleh para ulama salafus saleh dengan kaidah-kaidah yang jelas dan baku. Ya, wallahu a'lam shawab. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Bila belum ada, Ustadz ada 3 pertanyaan tentang topik sholat. Bisa diteruskan? Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan Ustadz kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Amin. Pertanyaan tentang sholat yang pertama adalah bagaimana melaksanakan sholat ketika safar? Karena sering terlambat dan sering terlewat ketika safar. Yang kedua, apakah
bila kita terkena sihir, pikiran kita jadi melemah walaupun kita senantiasa sholat, berzakat, dan melakukan amalan ibadah lainnya. Dan sulit sekali untuk menghafal ilmu syar'i. Ya, bismillah. Pertanyaan, ya. Ya, saya jawab dulu Ibu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ba'd. Salat bagi musafir ini ada keringanan. Keringanan untuk dijamak dan untuk diqasar. Jamak itu apa? Menggabungkan dua salat yang berada dalam rumpun waktu yang sama. Apa itu? Waktu siang dan waktu malam. Waktu siang ada salat zuhur dengan asar. Waktu malam ada salat maghrib dengan isya. Nah, dua salat yang berada dalam rumpun waktu yang sama bisa digabung. Zuhur bisa dijamak dengan asar. Maghrib bisa dijamak dengan isya. Adapun subuh itu sendirian. Dia sendirian dalam rumpun, dalam waktu fajar namanya sendiri. Jadi tidak bisa menjamak salat, dua salat dengan berbeda rumpun waktu. Nggak bisa. Asar sama maghrib nggak bisa. Isya sama subuh nggak bisa, nggak nyambung ya dalam rumpun waktu yang sama. Adapun pelaksanaannya bisa dilakukan di awal waktu, di waktu zuhur, sholat zuhur sama asar sekalian. Di waktu maghrib, sholat maghrib sama isya sekalian. Bisa. Atau di akhir waktunya, yaitu waktu perjalanan lewat zuhur, nggak apa-apa, dikerjakan di waktu asar. Jadi waktu sholat asar dilakukan sholat zuhur dan asar. Urut ya, dilakukan zuhur dulu dan asar di waktu asar. Kemudian yang maghrib sama isya boleh dilakukan di waktu isya. Jam 9, jam 10 boleh dibawa jam 12. Ini waktu al-wujub, waktu kewajiban ya. Kecuali dalam kondisi darurat nggak bisa, kecuali dilakukan di atas jam 12 boleh. Ini waktu ittirari, waktu darurat ya. Kemudian di waktu isya umpama berarti dia melakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya itu. Jadi begitulah. Jamak. Ya, boleh pula di qasar. Qasar itu sholat yang 4 rakaat dilakukan hanya 2 rakaat saja. Yang 4 rakaat, jadi zuhur, asar, isya bisa dilakukan 2. Yang isya boleh dilakukan 2. Kalau maghrib nggak ada istilah maghrib qasar itu jadi 1,5 begitu ya. Nggak ada. Jadi maghrib ya tetap 3. Jadi kalau maghrib sama isya bisa 3 dan 2 gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, mereka yang terkena sihir, apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia harus tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Yang kedua, dia harus rajin meruqyah diri sendiri dengan membaca Quran dan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Baca ayat kursi, baca ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca 3 qul al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ya, rajin membaca itu dan ayat-ayat Al-Quran. Hindari musik yang justru akan menjadikan sihirnya semakin kuat. Dan buang semua bentuk-bentuk jimat-jimat, benda-benda syirik semua dibuang. Dampaknya apa kalau orang kena sihir? Macam-macam. Bisa halusinasi pikiran, bisa penyakit fisik muncul. Macam-macam bentuk sihir itu dan pengaruhnya bisa ke penyakit fisik dan bisa ke psikologis, psikis, bisa fisik juga bisa, bahkan sampai kepada kematian juga. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita dari itu semuanya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz. 2 pertanyaan sholat ini mungkin bisa digabungkan Ustadz karena pertanyaannya pendek. Yang pertama adalah, apakah bila salah mengucapkan surat Al-Fatihah, kita boleh mengulanginya kembali dari awal? Yang kedua, bila kita jadi makmum di rumah dan imam sholat salah membaca surat, apakah kita mengikuti saja imam tersebut dan mengatakannya ketika salat selesai? Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ya ba'd. Ingat para jamaah semua, Al-Fatihah itu rukun.
Jadi harus kita membaca Al-Fatihahnya dengan tepat dan benar. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Fatihahnya salah. Ya. Berarti apa? Ya berarti harus belajar baca Al-Fatihah yang benar dan tepat pengucapan hurufnya. Ya, karena itu rukun. Takutnya kalau terkena kesalahan yang sifatnya fatal, maka itu akan berbahaya pada keabsahan sholat, seperti yang difatwakan oleh para ulama. Ya. Kesalahan fatal itu apa? Panjang dibaca pendek, merubah huruf. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini merubah huruf nih. Hak dibaca ha, ain dibaca a, Ar-Rahmanir Rahim, hak dibaca ha, dan begitu seterusnya. Ini kesalahan fatal, merubah huruf. Jadi kalau kita ngomong Inggris tapi hurufnya salah kan diketawain orang, ngaco. Ngomong Arab tapi salah huruf ya Rabbil Alamin. Maksudnya Rabbil Alamin, Rabb pencipta alam. Tapi kalau salah Rabbil Alamin, maknanya jauh lompat. Rabbil Alamin, alam apa itu? Orang-orang yang sakit perut. Nah, kan ngaco artinya. Ya. Jauh artinya, ya kan? Jadi belajarlah baca Al-Fatihah ya, yang benar, bahaya nanti. Kalau kesalahannya di surat, oke lah, masih enteng. Kenapa? Karena surat itu kan hukumnya sunnah untuk dibaca secara hukum. Tapi kalau kita melihat imam yang salah bacaan sunnah, ya makmumnya menegur dan meluruskannya. Salah nih sunnah, langsung di belakang meluruskan dengan bacaan yang dikeraskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ibu. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan tentang pernikahan yang sah atau tidak Ustadz. Masya Allah. Kebanyakan di Amerika ini, afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Ustadz, memberikan keberkahan beserta tim adminnya dan semua keluarga dimanapun berada. Ini pertanyaan dari Uti Khadijah. Bagaimana kalimat syahadat yang dilakukan oleh seseorang ketika ingin menikah? Dia mengucapkan itu tanpa tahu artinya. Apakah pernikahan itu sah atau tidak? Atau tidak? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Ini kalau bahasa simple dan bahasa jengkel sekalian Ibu. Apa? Ini ulah penghulu yang nggak paham hukum. Ya, ini bahasa jelas dan plus bahasa jengkel sekalian. Apa? Ini ulah penghulu yang nggak paham hukum. Para penghulu-penghulu yang menjalankan itu karena profesi, bukan karena kompetensi. Ya, ya, ini. Tapi nggak semua, kita nggak bisa mengeneralisir. Tapi ini banyak. Ya, sehingga kalau orang mau nikah, ayo baca syahadat dulu. Jawab kalau digitukan sama penghulu, jawab, Pak, alhamdulillah saya sudah muslim, nggak butuh syahadat. Ya, saya bukan orang kafir, Pak, harus mengucapkan syahadat. Jujur saya paling jengkel ngelihat ada penghulu begitu itu, Bu, ya. Ini apa-apaan ini ulah para penghulu ini. Ijab kabul dalam pernikahan itu apa? Cukup si wali dari perempuan ini, ayahnya umpamanya, mengatakan apa? Saya nikahkan kamu. Ya, apakah harus nikah sama kawin dijadikan satu? Lalu mana yang didulukan kawin atau nikah? Yalah, ini cuman sinonim. Ya Allah, padanan kata doang. Duh, bikin ruwet ya, repot kalau udah orang nggak paham begini. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin 1 juta dibayar nyicil umpamanya. Lalu dijawab oleh sang lakinya, saya terima nikahnya. Cukup sah nikahnya, jadi suami istri sudah. Kalau mau komplit, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian dibayar sekian. Sah sudah. Sisa yang lain sunnah pelengkap. Ya, jadi tidak ada cerita baca syahadat dulu, istighfar dulu 3 kali, sudah siap, latihan dulu. Aduh, ini Bapak penghulu kurang ajar ini.
penghuni pulang ajar ini namanya. Nggak paham hukum, bikin sulit, bikin ruwet. Ya jamaah ya, saya ngomong belak-belakan gini. Ya cukup dia khutbatun nikah, innal hamdalillah dan seterusnya, terus baca 3 ayat itu, kemudian ijab kabul, habis itu barakallahu laka baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, doa, deh selesai. Habis itu apa? Tanda tangan dokumen yang disiapkan oleh Pak Penghulu, tanda tangan semua, terima kasih Pak Penghulu, udah kabur tuh berdua, tinggalin tuh kondangan semua. Sah-sah, udah selesai. Kalau itu ceramah hukumnya sunnah tambahan aja. Ya ini Ibu ya, akad nikah yang sebetulnya cuma 5 menit, setengah jam paling lama, udah simpel, selesai itu. Ya, wallahu a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan terakhir boleh Ustadz? Ya silakan. Ya, sudah tertulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menyambung tentang penjelasan sholat dalam safar, apakah batasan atau sejauh mana batasan safar yang boleh dijamak sholatnya? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullahi wa ba'd. Ini masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi saya lebih cenderung menguatkan pendapat itu adalah al-urfu. Itu dihitung oleh al-urf. Apa itu? Penilaian masyarakat. Kapan saya dinilai safar? Ya, kapan saya dinilai safar? Kalau masyarakat menilai perjalanan saya dari kota A ke kota B ini dinilai safar, pepergian, berarti saat itu boleh mengqashar sholat dan menjamak sholat. Boleh, penilaian safar, bukan kilo ya. Walaupun sebagian pendapat dihitung dengan kilo, 85 kilo seperti madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi tak ada dalil yang kuat dalam hal ini ya. Tapi dinilai al-urf Rasulullah SAW dari mana? Dari Masjid Nabawi kepada keluar dari kota Madinah sedikit, yaitu ke Kuba itu, beliau sudah pernah menjamak dan mengqasharnya. Ya, jadi tidak ada ketentuan dan batasan itu. Jadi kembali kepada penilaian masyarakat. Jika itu dinilai safar, bepergian, boleh. Ya, tapi kalau enggak, saya mau biasa aja, ya sudahlah. Mana yang menurut Anda nyaman dan itu dinilai safar oleh masyarakat ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pertanyaannya Ibu Ummu Amar? Menyambung yang tadi Uti Hadijah, ada pertanyaan lanjutan sedikit Ustaz. Boleh. Apakah orang yang seperti tadi yang mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ingin menikah, tetapi dia sendiri tidak benar-benar memahami makna la ilaha illallah, apakah syahadat yang dia ucapkan itu sah diterima sebagai dia masuk Islam? Ya Ibu, kalau yang mau menikah orang kafir, ini orang kafir, Nasrani, Yahudi umpamanya, mau menikah dengan muslimah, dia mengucapkan syahadat dulu. Tapi kalau dua-duanya suami istri ini udah dari orok lahir muslim, ngapain ngucapin 2 kalimat syahadat? Bahkan ini termasuk perkara-perkara yang dibuat-buat di dalam syariat Islam. Nggak perlu, nggak ada manfaat kalau dia dua-duanya orang Islam. Terus bagaimana? Sampaikan baik-baik kepada Pak Penghulu sebelum pernikahan. Mohon maaf Pak Penghulu, nanti susunan acaranya begini. Ya, saya minta maaf kepada Pak Penghulu, jadi nanti nggak ada ngucapin syahadat, nggak ada istighfar Pak Penghulu, nggak ada. Kenapa? Kita sudah orang Islam Pak ya, sudah istighfar terus Pak. Ya. Terus gimana susunan acara ini, pembukaan, terus baca khutbah pernikahan, ya, kemudian habis itu langsung ijab kabulnya nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini, langsung Pak ya, langsung saja. Selesai doa ceramah umpamanya, deh Bapak datang membantu kami untuk pencatatan saja, deh sampaikan dari awal biar dia tidak megang mic. Kalau dia megang mic nanti dia sendiri ceramah setengah jam, 1 jam nanti itu penghulunya. Saya ngomong terang-terangan di sini ya.
Dia nanti kalau dikasih mic, dia ceramah sendiri, cerita ngalor ngidul, kemarin goreng tempe, kemarin begini, saya itu kawinan di sono, tendanya. Wah, ini mau apa ini orang? Ya, jadi sudahlah. Ya, dia pegawai ke pemerintah, wakil dari pemerintah yang harus kita hargai dan kita hormati, tapi jangan keluar dari koridor syariah. Jadi syahadatnya nggak ada artinya itu, yang berkaitan dengan akad nikahnya. Ya, nggak ada nilainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu kita lihat pertanyaan yang lain. Udah selesai Ummu Ammar pertanyaannya? Iya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, kita lihat pertanyaan dari teman-teman yang lain dari Suli. Ini langsung saya potong ya pertanyaan itu. Teman saya mengatakan kajian yang saya ikuti ini Wahabi. Bagaimana sikap saya? Diam saja atau balas Ustadz? Ya bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Enggak usah dibalas. Aduh capek ya. Kenapa? Dia juga kalau ditanya Wahabi itu apa, nggak ngerti. Mbak itu Wahabi apa? Wis pokoknya Wahabi itu tukang ini, tukang ini, tukang ini, tukang ini, tukang ini. Semua yang diomongkan itu bohong. Semua yang diomongkan bohong. Tukang ngafirin orang, tukang bid'ah-bid'ahin orang, dikit-dikit syirik. Ini semua yang disampaikan bohong. Kita tidak suka memvonis orang. Ya ini karena dia dakwahnya bukan kepada Allah dan Rasulnya. Dia dakwahnya kepada kelompok dan individu. Nah itu tadi yang kita bicara ya. Terus gimana? Jangan ditanggapi. Kalau dalam kondisi si enak, nyaman, ajak diskusi kalau dia orang yang berakal. Ya, tapi kalau dia mengedepankan hawa nafsu, nggak ada manfaat diskusi sama orang jahil, nggak ada manfaat diskusi sama orang yang mengedepankan hawa nafsu, sama orang yang emosi, nggak ada manfaatnya. Ya, tinggalkan saja. Pertanyaan dari Fazlul, jika dipanggil tetangga non-muslim untuk makan-makan di rumahnya dalam rangka Natal, apakah merusak tauhid? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Jawabannya iya, pasti merusak tauhid, karena itu agamanya dia. Jawabannya apa? Lakum dinukum waliyadin. Anda jawab, mohon maaf Pak, ini acara ritual Anda, agama Anda, dan saya punya agama sendiri Islam. Tapi kalau makan-makan biasa, bukan dalam konteks Natal, ya silahkan datang. Tangga Anda undang makan-makan, yuk makan di rumah yuk. Ya makan, nggak apa-apa. Selama yang diajak makan bukan babi, bukan minuman keras, bukan yang haram. Ya. Tapi kalau dalam konteks Natal tidak boleh kita mengikutinya ya, karena itu perayaan agama dia ya. Kemudian ada pertanyaan dari Eda. Apakah berdosa jika selalu merasa tobat kita tidak diterima oleh Allah? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Apakah merasa berdosa? Oh iya, karena ini putus asa dengan rahmat Allah. Iya, karena ini prasangka buruk sama Allah. Iya, karena ini tidak percaya sama Allah. Terus gimana dong? Harus percaya sama Allah, harus prasangka buruk sama Allah. Yakinlah Allah Maha menerima taubat. Terus kita terus bertaubat juga, terus bertaubat, terus bertaubat, terus bertaubat. Allah akan terima taubat saya, tapi saya juga akan terus berbuat taubat. Tapi jangan kepengen Allah terima taubat saya, udah, terus maksiat lagi. Ya, jangan. Ya, Allah akan menerima taubat kita dan teruslah kita bertaubat kepada Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya. Jika ada kekurangan, kelemahan, kesalahan, maka itulah dari diri saya sendiri. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.